Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa birahmatihi wa taufiqihi tatahaqqaqu al-ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ayuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu hadirin hadirat dimanapun berada yang saya hormati, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia dan anugerah yang begitu besar yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Allah berikan keimanan, keyakinan, Allah berikan kepada kita kesehatan, keafiatan, Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk melaksanakan beragam ibadah kepadanya. Terkhusus kita bisa melaksanakan ibadah siam di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, menjadikan amal kita menjadi pengundang kebaikan, keberkahan dan kemudahan dalam urusan kita. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sama-sama sanjungkan untuk baginda kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melimpah curah kepadanya senantiasa rahmat Allah dan kasih sayangnya, para sahabatnya. Mudah-mudahan melimpah pula kita umat yang mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di Ramadan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala membuktikan cintanya, rahmatnya kepada kita sebagai makhluknya, terutama kita adalah orang yang mudah-mudahan termasuk orang beriman kepadanya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu begitu melimpah ruah. Begitu banyak rahmat Allah. Kan tidak ada seorang makhluk, satupun makhluk terutama manusia yang hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka karena itu, alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah dan rahmah ini, bagaimana kita bisa meraih dan menjemput rahmat Allah yang begitu besar dan begitu banyak itu. Alhamdulillah, oleh karena itu mari kita bersama-sama. Ada 4 hal yang mesti kita laksanakan dalam rangka meraih rahmat dan cinta Allah. Terlebih kita berada di bulan yang penuh rahmat ini. Hadirin yang pertama adalah senantiasa mengucapkan kalimah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam kalimah basmalah tersebut kita menyebut 2 nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita tahu bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah 2 nama Allah yang berasal dari suku kata yang sama. Rahman dan Rahim. Allah pemberi rahmat kepada seluruh makhluknya di dunia ini, dan seluruh makhluknya di dunia ini, baik yang beriman atau orang kafir. Dan Allah lah pemberi rahmat Ar-Rahim untuk hamba-hambanya kelak yang terpilih di akhirat. Mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah pengakuan dari kita bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita biasakan dalam hal-hal yang baik, awali dengan ucapan bismillah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kul amrin la yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap amal baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka akan terkurangi nilainya, akan terkurangi keberkahannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, senantiasa mentadaburi
dan menafakuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang begitu banyak, begitu besar. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa innalillahi mi'atu rahmah, bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Kemudian wa anzala rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah turunkan satu rahmat yang dibagikan untuk jin, manusia, binatang, bahkan juga semua makhluknya. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan yang satu ini, dengan rahmat yang satu ini, mereka saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan wabiha ya'tiful wahsyu ala waladiha. Binatang sebuas apapun mencintai dan menyayangi anaknya sendiri. Ini subhanallah menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Lalu Allah wa akhara 99 rahmah. Allah tunda 99 rahmatnya ala ibadihi yaumil qiyamah, untuk hamba-hamba terpilihnya, terkasihnya untuk hari akhir, di hari kiamat nanti. Kita tadabburi, kita renungi begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Cinta yang begitu tulus, rahmat Allah berikan pada hati sang ibu sedari dia mengandung. Begitu capeknya, begitu lelahnya mengandung, begitu sakitnya melahirkan, begitu lelah dan capeknya menyusui dan membesarkan anaknya. Allah simpan di hati sang ibu kasih sayang itu, rahmat itu. Allah juga simpan rahmat kepada seorang ayah, cintanya, tanggung jawabnya mencari nafkah. Hadirin makmullah. Demikian juga tentunya bukan hanya kepada manusia, bagaimana juga binatang yang lainnya. Allah berikan rahmat kepada sang induk, begitu cintanya seekor ayam kepada anak-anaknya, dan seterusnya dan yang lainnya, menunjukkan begitu rahmat Allah begitu besar. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita meraih rahmat Allah, agar rahmat Allah itu bukannya di dunia. Kita mendambakan agar kita mendapatkan rahmat Allah itu kelak juga di akhirat, di mana Allah tunda 99 rahmatnya untuk hamba-hamba terpilihnya hari kiamat. Padahal yang satu ini sudah begitu banyak dan besar dan terasa manfaatnya. Tak terbayangkan bagaimana manakala berikan rahmat untuk hamba-hamba terpilihnya di akhirat, yaitu surganya. Yaitu dengan cara apa? Yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di muka bumi ini, maka makhluk yang di langit akan mencintainya. Artinya kalau kita ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah makhluk yang lainnya. Dalam hal ini tentunya kita di bulan puasa, di bulan Ramadan seperti ini, maka kita diajarkan untuk kita berbagi, senang memberi kepada yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, dan ajwadun nas, orang yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Wa kana ajwadu yawma Ramadan, dan begitu pemurahnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon kepadanya agar rahmat Allah Subhanahu wa taala pun melimpah kepada kita. Dengan doa-doa irhamna, irhamna, irhamna. Dalam salat kita bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini adalah ungkapan doa agar kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beristighfarlah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan memohon ampun padanya mudah-mudahan Allah bersayang kepada kita atas kesalahan kita, atas kealpaan kita. Seringkali kita tidak bersyukur padanya, padahal Allah begitu sayang kepada kita. Hadirin rahimakumullah, demikian agar kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini. Jangan kami sia-siakan dengan cara memperbanyak ketaatan, mendekatkan diri padanya dengan baca Al-Quran, dengan berzikir kepadanya,
Mudah-mudahan Allah pun subhanahu wa ta'ala pada akhirnya memberikan rahmat itu kita di dunia dan juga di akhiratnya dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu kama du'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.